Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Pesulap merah mengedukasi atau memprovokasi. Pesulap merah alias Marcel Radival yang namanya baru-baru ini sedang trending. Ya udah lama sih, tapi karena gue minggu lalu baru terserang pilek, gue pikir kena covid tapi ternyata bukan. Jadi ya gue tunda pembicaraan ini, diskusi ini, bukan diskusi ya, opini gue ini mundur 1 pekan walaupun kok masih belum pulih benar ya. Enough about me. Karena gue udah buat ini udah lama, nggak apa-apa ya bahas sekarang. Jadi youtuber pesulap merah, ini nama panggungnya, karena nama aslinya adalah Marcel Radival, katanya bukan nama aslinya juga. Umurnya masih 26 tahun nih. Lewat YouTube-nya Marcel ini punya visi dan misi untuk mengedukasi masyarakat dan bongkar praktek dukun palsu yang berkedok agama. Jadi supaya orang nggak ketipu, supaya orang nggak mudah supaya orang supaya nggak ketipu lah gitu ya. Adalah Gus Samsudin yang merupakan youtuber juga, bukan ya, praktisi supranatural yang orang pintar sih kalau kita bilang biasanya ya, karena hanya orang-orang bodoh yang menyebut dirinya orang pintar. Ya gitu deh, apa ya namanya, praktisi supranatural itu terlalu keren sih, lebih cocoknya sebagai praktisi sulap atau pokoknya Gus Samsudin ini berkontroversi dengan Marcel Radival, si pesulap merah itu. Marcel Radival ada buat video yang dia bongkar tekniknya si Gus Samsudin ini, yang konon Gus Samsudin membakar tisu. Marcel pun memberitahu triknya. Tisu itu nggak terbakar dengan pembacaan ayat-ayat, tetapi dengan cara kimia. Melalui pesannya, Marcel ini bilang supaya jangan melakukan penipuan berkedok agama. Gus Samsudin pun merespon dengan menantang supaya Marcel Radival datang ke padepokannya di Jawa Timur, tapi kemudian akhirnya jadi riuh nih dan dilerai oleh pemimpin daerah setempat, dan warga setempat pun meminta agar setidaknya Gus Samsudin menutup padepokan tersebut. Kenapa baru minta sekarang kok, kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya ya? Berarti Marcel tepat mengedukasi, karena setelah video itu masyarakat sekitar tuh akhirnya tersadar dan minta supaya padepokannya ditutup. Akhir kata dari kontroversi ini, Gus Samsudin pun minta maaf, yang walaupun akhirnya dituntut juga sih 100 miliar. Dan begitupun persatuan para dukun, karena apa yang telah Marcel lakukan ini membuat para dukun menjadi sepi orderan. Sebenarnya gue setuju-setuju aja ya dalam tujuan mengedukasi, selama langkahnya benar. Tetapi dalam hal ini gue nggak menyalahkan youtuber seutuhnya ya, karena sebenarnya ya memang yang perlu diedukasi adalah youtubernya, walaupun viewersnya juga perlu diedukasi. Gue mau cerita dulu nih, beberapa video gue yang gue buat itu sampai kayak begadang-begadang, membutuhkan banyak riset, membutuhkan banyak kulik-kulik sana sini, yang nggak sembarangan gue ada copy paste. Dan gue juga selalu menyertakan ada sumber di tiap video-video gue itu. Kalaupun misalnya ada salah, kalian bisa protes ke berita-berita itu. Dan gue juga sudah membandingkan apa yang membuat gue memiliki pemikiran dan opini seperti itu. Ya kan, kayak ini nih salah satunya, gue membuat video tentang SS orang Medan yang banyak youtuber bilang kalau ini adalah kapal hantu. Gue miris, kenapa banyak orang yang nonton video itu, sedangkan yang nonton video gue yang gue membongkar fakta sebenarnya, yang nonton hanya, ya gue nggak bisa nyalahin juga sih, karena video mereka bisa jadi lebih menarik daripada gue. Lebih dulu upload, mereka lebih dulu berjuang, mereka lebih dulu segala macam ya daripada gue. Gue juga ada membuat video lainnya yang berdasarkan perhitungan fisika seperti ini, tetapi ternyata viewersnya cuma, dibandingkan orang-orang yang lebih suka menonton yang kayak. Terus kalau gitu gue akan menyalahkan viewersnya, gue akan menyalahkan youtubernya karena telah membuat video yang seperti itu? No, gue rasa bukan sepenuhnya salah youtuber itu, karena mereka kurang mengulik. Viewers mereka lebih suka hal-hal yang seperti itu, semacam misteri, tidak suka kalau ada yang bongkar-bongkar. Itu adalah hak mereka. Tetapi gue gak terima kalau misalnya ternyata dalam mengedukasi hasilnya akan membuat masyarakat menjadi lebih downgrade. Terus ada juga yang berkomentar, kenapa gue kok nggak buat konten lain aja atau channel baru aja ya. Iya, viewers gue cuma sedikit, usaha gue kayak
berhari-hari. Kenapa gue tetap membuat video gue yang walaupun viewersnya nggak bisa diharapin lah lebih daripada 100. Maaf buat kalian yang setia menonton video gue ini. Gue tetap membuat video karena itu juga mengedukasi gue melatih otak gue, daripada gue tidak melakukan hal yang berguna, tapi setidaknya gue bisa membuat diri gue berguna dengan melakukan hal ini. Gue udah banyak menulis, walaupun ada juga komentar kenapa lo nggak nulis di laptop, kenapa nggak nulis di iPad, di handphone dan segala macam. Gue lebih suka menulis karena dengan menulis itu kayaknya lebih keserap masuk di otak. Gak usah panjang-panjang karena gue masih nggak enak badan. Nantikan video gue berikutnya, gue mau membahas tentang animal lovers, kenapa kau makan daging. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.